Ya, firman Tuhan tidak lain dan tidak bukan, Bapak Saudara sudah melihat di pengumuman masing-masing, yaitu dengan judul pemberian yang terbaik. Katakan bersama saya, pemberian yang terbaik. 2, 3. Pemberian yang terbaik. Puji nama Tuhan ya. Sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Boleh saya ajak Bapak Saudara kembali merenungkan dan menghitung berkat Tuhan satu demi satu. Apakah kita mau, Bapak Saudara? Ya, dari semula kita akan hitung berkatnya Tuhan satu-satu. Mulai tadi pagi kita boleh bangun dengan menarik nafas, bahkan sampai sekarang kita masih menarik nafas kita, adalah satu berkat Tuhan. Ya, lalu kita bisa bangun dengan sehat, segar, bisa duduk saja, bisa buang air kecil, Bapak Saudara, adalah satu berkat daripada Tuhan, Bapak Saudara. Karena apa? Kalau sakit ginjal, Bapak Saudara ya, untuk merestorasi darah atau untuk mencuci darah, itu dibutuhkan alat-alat yang begitu banyak dengan biaya yang cukup besar, Pak Saudara. Sehingga untuk memetabolisme tubuh dengan baik ini, kita dengan mudah keluar setiap pagi, setiap hari, Pak Saudara, nggak cuma pagi ya. Itu juga berkat daripada Tuhan ya. Luar biasa bukan ya? Setelah itu kita bisa keluar, bisa rasakan sinar matahari. Mungkin kalau hujan kita bisa merasakan sejuknya air hujan, Bapak Saudara. Ya, itu juga berkat Tuhan dirasakan semua orang, Bapak Saudara. Bahkan kita bisa buka toko, kita bisa punya rumah untuk ditinggali, kita bisa punya pakaian yang kita pakai, kita bisa makan sarapan ya sebelum beraktivitas. Semuanya adalah berkat Tuhan, Bapak Saudara. Pemberian yang terbaik dari Tuhan. Tidak hanya itu ya, kita bisa punya keluarga, bisa punya anak yang punya anak, bisa punya suami atau punya istri, atau bisa punya orang tua. Ya, adalah satu berkat Tuhan. Mungkin kita punya usaha, bisa bekerja, Bapak Saudara. Itu satu berkat Tuhan. Ya, bahkan terlebih lagi berkat Tuhan yang terbesar sudah dinyatakan oleh Tuhan untuk setiap kita. Dia turun ke dunia. Ya, yang berulang kali saya sampaikan. Tetapi saya tidak bosan-bosan sampaikan karena ini karya Kristus terbesar untuk kita. Berkat Tuhan paling besar yaitu apa? Keselamatan yang daripada Tuhan. Penebusan yang sebentar juga kita akan peringati. Bahwa Tuhan memberikan berkat-berkatnya. Pemberian yang terbaik daripada Tuhan. Kenapa Bapak Saudara saya bicara pertama-tama tentang berkat Tuhan? Karena apa? Saya akan bicara tentang pemberian yang terbaik. Bukan dari Tuhan lagi, tetapi dari kita. Motivasi yang kita beri untuk Tuhan. Ya, pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Bukan didasari untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang, Bapak Saudara, pasti memiliki suatu yang dianggap paling penting, ya. Setiap orang punya satu hal yang dianggap paling penting, dan hal yang paling penting ini menentukan sudut pandang kita, menuntut cara pandang kita, menuntut respon kita terhadap sesuatu. Misalnya orang yang senang sama harta, uang, semuanya dinilai dengan uang. Ya, satu status sosial orang dinilai dengan uang, ya. Apalagi semua tetek bengek ya, semuanya dinilai dengan uang dan uang. Orang-orang ini menganggap uang adalah sesuatu yang paling penting. Ada lagi orang yang menganggap jabatan adalah satu hal yang paling penting. Sehingga ketika melihat jabatan orang ini apa, status sosial orang ini apa, ya, meresponi orang itu dengan berbeda. Ya, memberikan senyumnya berbeda, Bapak Saudara. Ya. Seperti itu, Bapak Saudara. Tetapi orang Kristen ya seharusnya menjadikan Allah sebagai yang terpenting, sehingga dia akan menggunakan lensa atau sudut pandang rohani, sudut pandang Kristus yang terpenting dalam menilai segala sesuatu.
Ya, seperti itu Bapak Saudara. Matanya akan selalu terfokus pada Allah, dan orang yang meletakkan Allah di pusat kehidupannya pasti tidak akan kehabisan alasan untuk memuji Dia. Sehingga segala sesuatu adalah kasih karunia. Kasih karunia ada di mana-mana bagi hidupnya. Seperti yang tadi saya bicarakan di awal ya, kita bisa bangun adalah kasih karunia. Semuanya kita bisa, bahkan kita bisa menghadapi permasalahan ketika kita pakai lensanya Tuhan, sudut pandangnya Tuhan. Kita akan anggap permasalahan adalah berkat untuk saya daripada Tuhan. Sakit penyakit kita bisa melihat bahwa itu berkat daripada Tuhan, Bapak Saudara. Kenapa? Karena mendatangkan kebaikan. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Jadi dalam situasi apapun kita mampu melihat Allah bekerja ketika kita pakai sudut pandangnya Allah. Ya, bukan hanya bekerja, Allah juga menjadi pusat yang menggerakkan semuanya. Sehingga Bapak Saudara, pandangan Paulus di ayat Filipi ini ya akan mengajarkan kita satu yang bernilai kekal. Mari kita baca bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat 18 sampai yang ke-20. Filipi pasal yang keempat ayat 18 sampai yang ke-20, kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga. Filipi pasal yang keempat ayat 18 sampai 20, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kini aku telah terima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Ini adalah satu cerita di mana Paulus yang memberikan surat kepada jemaat di Filipi, karena jemaat di Filipi membantu Paulus dalam segi dana, Bapak Saudara. Dan pada kesempatan sore hari ini juga saya berterima kasih untuk seluruh jemaat di tempat ini ya, maupun secara online yang sudah membantu biaya sound system yang sudah berjalan luar biasa ya, sudah 120 juta 100 berapa Bu Esther? 112 sekian Bapak Saudara ya. Meskipun yang dibutuhkan belum, saya yakin dan percaya Tuhan cukupkan, tapi satu hal yang luar biasa ya dari jemaat di tempat ini, dan saya berterima kasih sama seperti Paulus ya. Kenapa saya ngambil ayat ini? Karena saya juga kesempatan ini ya, jangan sampai pemberian-pemberian kita yang kita sudah berikan dan akan kita berikan selanjutnya tidak menjadi pemberian yang salah, pemberian dengan motivasi yang salah. Sehingga kita akan melihat dengan kacamata rohani Bapak Saudara, dengan firman Tuhan, apa yang menjadi ciri-ciri persembahan atau pemberian yang terbaik, yaitu persembahan yang berpusat pada Allah. Dan kita akan melihat ciri-cirinya. Sebelum itu saya jelaskan, Paulus bersukacita di ayat ini ya, di dalam Tuhan atas perhatian jemaat Filipi. Dia belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal dengan kekuatan Kristus, bukan mengeksploitasi kemiskinannya atau memanipulasi kebaikan hati jemaat Korintus. Sehingga surat ini Bapak Saudara ditulis bukan karena Paulus itu miskin, terus dengan kemiskinannya dia mencoba manipulasi jemaat Filipi supaya kasih dia duit Bapak Saudara. Bukan seperti itu. Kalau kita baca ceritanya sangat luar biasa Bapak Saudara. Sebenarnya Paulus ini orang yang bukan gak punya uang Bapak Saudara. Dulu dia orang yang terpandang. Dia orang yang salah satu pemimpin-pemimpin agama Yahudi waktu itu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia meninggalkan semuanya. Lalu Bapak Saudara, dia menyerahkan hidupnya seutuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, dan jemaat seharusnya berkewajiban untuk membiayai kehidupan Paulus. Tetapi di satu jemaat tertentu Paulus tidak mau terima dari satu jemaat. Karena apa? Karena Paulus mau mengajarkan
kepada jemaat supaya memberi yang terbaik. Sehingga Paulus tidak menerima bantuan dari jemaat, tetapi dia buat tenda untuk kehidupannya, pemberitaan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dia miskin, Bapak Saudara. Tetapi pada waktu ini, Bapak Saudara, surat ini tulis, Paulus masuk penjara sehingga dia tidak bisa bekerja, Bapak Saudara. Dia tidak bisa bekerja, tetapi jemaat di Filipi tanpa diminta dia memberi kepada Paulus untuk bantuan Paulus, kehidupan Paulus di dalam penjara. Sehingga yang ditulis Paulus ini adalah ucapan terima kasih sekaligus membuktikan kepada kita bahwa pemberian jemaat Filipi adalah salah satu pemberian yang terbaik. Dan kita akan melihat ciri-ciri pemberian yang terbaik itu seperti apa, Bapak Saudara. Ya, kita akan belajar bahwa Paulus juga lebih memfokuskan bukan pada jumlahnya, tetapi berfokus pada buah rohani yang dihasilkan dari persembahan itu, Pak Saudara. Dia juga melihat pemberian tersebut dalam kaitan dengan Allah dan kemuliaannya. Bersifat teosentris, bersifat Allah, Pak Saudara. Pusatnya Allah. Jadi kesimpulannya maksudnya di sini yaitu Paulus memandang bantuan dari jemaat Filipi dari kacamata ilahi. Ya. Apakah apa yang dilakukan jemaat Filipi merupakan sebuah persembahan yang berpusat kepada Allah. Kita akan belajar apa saja karakteristik pemberian yang terbaik. Ya, yang pertama, next slide. Pemberian yang berpusat pada Tuhan adalah pemberian yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita lihat di Filipi 4 ayat 18, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang baik, pemberian yang terbaik ketika kita memberikan kepada saudara kita, orang yang membutuhkan. Tidak bicara tentang uang saja ya, waktu, perhatian, senyum kita ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk anak dan seterusnya ya, harus dirandasi dengan pemberian yang berkenan di hadapan Allah, Bapak Saudara. Paulus di sini katakan pemberian jemaat Filipi kepada Paulus cukup dikatakan, ya, bahkan berkelimpahan. Berkelimpahan di sini bukan tentang jumlah uang, tetapi Paulus melihat pemberian jemaat Filipi adalah perhatian yang baik sehingga dia mengucap syukur atas pemberian diberikan oleh jemaat Filipi. Sehingga dia katakan, Bapak Saudara, pemberian itu harum, ya. Pemberian itu harum, Bapak Saudara. Korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Ya, karena apa? Pemberian yang diberikan jemaat Filipi tidak punya embel-embel, Bapak Saudara. Motivasi terselubung. Hari-hari ini banyak sekali orang ketika memberikan 1-2 hal kepada, biasanya bahkan bisa dijadikan konten hari-hari ini ya. Dikit-dikit jadi konten seperti itu. Sedangkan gereja bukan untuk konten, Bapak Saudara, tapi untuk laporan pertanggungjawaban kalau sudah disalurkan seperti itu ya. Jadi jangan disamakan, Bapak Saudara. Tetapi di sini ya, jangan sampai ada maksud terselubung dalam ketika kita memberi sesuatu. Karena apa? Itu tidak disukai Tuhan. Tetapi ketika kita memberikan yang terbaik ya, itu akan menjadi pemberian yang berkenan di hadapan Allah, harum, disukai oleh Allah. Ya, jadi Paulus memberikan memberikan statement atau memberikan perkataan bahwa jemaat Filipi ini memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pemberian yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Membagikan suatu kepada orang lain merupakan sikap yang mencerminkan Injil. Kita tahu ya, Allah sendiri,
turun ke dunia untuk memberikan dirinya, hidupnya, melayani, bahkan taat sampai mati, Bapak Saudara. Sehingga pemberian yang terbaik yang berkenan di hadapan Allah adalah pemberian yang tulus seperti Kristus sudah memberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Dia memberikan nyawanya bagi orang-orang berdosa, sehingga persembahan Kristus disebut di dalam Efesus 5 ayat 2 adalah persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi dengan kata lain, Bapak Saudara, mengorbankan diri bagi orang lain merupakan tindakan yang meneladani Kristus. Pemberian yang terbaik adalah pemberian yang meneladani Kristus Yesus. Ya. Sehingga yang pertama kita belajar karakter atau macam atau ciri-ciri pemberian yang terbaik adalah pemberian yang berkenan di hadapan Allah. Lalu yang kedua, Bapak Saudara, next slide lagi. Pemberian yang terbaik adalah pemberian yang meyakini pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Di ayat yang ke-19, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Amin, Bapak Saudara. Ya, karena apa? Karena pemberian yang baik adalah pemberian yang meyakini pemeliharaan Tuhan. Banyak orang biasanya ragu untuk memberi, saya katakan memberi waktu, memberi tenaga, usaha, memberi material dan lain sebagainya, memberi perhatian. Karena apa? Mereka ragu-ragu. Karena takut kekurangan pemeliharaan Tuhan selanjutnya. Takut kurang. Wah, nanti kalau saya kasih ini gimana besok ya? Seperti itu biasanya, Bapak. Sehingga ya biasanya tidak jadi memberi seperti itu. Saya mengalami satu hal yang luar biasa, Bapak Saudara. Sedikit kesaksian, Bapak Saudara, bahwa ketika saya dulu seringkali ikut Bapak Gembala dan Ibu Gembala, seringkali marah ya. Aduh, ngapain sih dikasihkan? Kita juga kadang masih butuh, saya katakan gitu ya. Sudah, nggak apa-apa. Mereka lebih butuh dari kamu, Yos. Mereka lebih butuh dari kita, seperti itu. Tetapi saya melihat sendiri pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Ada aja berkat daripada Tuhan. Benar, Bapak Saudara. Ya. Dan saya mau cerita buat Bapak Saudara, apa yang dikerjakan oleh jemaat GPD Philadelphia Ambulu pada sound system. Saya sudah share, Bapak Saudara. Tujuannya bukan untuk pamer, Bapak Saudara, tapi untuk menjadi semangat jemaat-jemaat lain untuk bekerja, memberi untuk Tuhan. Saya pelayanan ke Lumajang, Bapak Saudara. Saya bantu bekas-bekas dari gereja sini, saya salurkan juga ke gereja di sana. Mixer, sound, Bapak Saudara, yang baik. Saya aturkan jalur kabel dan lain sebagainya sampai mic-nya dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Lalu saya katakan, ayo kita semangatin jemaat supaya sama-sama memberi untuk Tuhan. Ya, saya katakan saya juga tambahin kabel-kabel dengan biaya saya sendiri, Bapak Saudara, dan lain sebagainya. Lalu dia juga semangat. Akhirnya dia juga bersaksi, Bapak Saudara. Bersaksi kepada jemaat di sana. Jemaat di sana juga punya semangat. Ya, sehingga apa yang dikerjakan jemaat di tempat ini jadi berkat lagi di jemaat lain. Saya juga cerita ke salah satu gereja di daerah situ ya, ada di daerah Wirolegi kalau nggak salah ya. Wirolegi cerita, Bapak Saudara, mereka juga semangat mulai bangun studio musik dengan baik, dengan biaya seadanya, ya. Tetapi untuk Tuhan, karena apa? Semangat, menjadi teladan. Jadi pemberian Bapak Saudara juga menjadi teladan. Karena apa? Pemberian yang kita berikan, kita meyakini pemeliharaan Tuhan di dalamnya, Bapak Saudara. Ya, sama seperti dikatakan Paulus. Paulus dikatakan Allahku, dikatakan di ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kata-kata ini tidak diulayangkan seolah-olah pendeta misalnya minta duit dari jemaat seperti itu ya, terus ya Tuhan memberkati kamu. Tidak seperti itu, Pastor. Maksud dari Paulus katakan Allahku, ya,
Dia mau bermaksud supaya menjelaskan kepada jemaat di Filipi bahwa dia punya hubungan dengan Allah dan dia sudah mengalami Allah. Pemeliharaan yang Paulus rasakan sebelumnya, bahwa sebelumnya Paulus meninggalkan hidup lamanya, dia melayani Tuhan, dan toh buktinya Tuhan memelihara dia. Bahkan sampai di penjara pun Paulus tetap dipelihara oleh Tuhan. Dan itu dikatakan kepada jemaat Filipi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu yang mau ditekankan Paulus. Sama seperti itu ketika kita memberi, Bapak Saudara, ya, kita harus meyakini pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai kita memberi karena terpaksa. Jangan sampai kita memberi karena dilihat orang. Pemberian kita benar-benar untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita meyakini pemeliharaan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Saya katakan yang kita dengarkan semuanya, bahkan gereja ini bukan milik pribadi, tetapi milik bersama. Seluruh jemaat GPDI Philadelphia memiliki ini. Ya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan Allah kita, ya, akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, Saudara. Kita akan melihat next slide satu kalimat, Pak Saudara. Ya, semakin Anda mempercayai Tuhan, semakin Dia membuat Anda takjub. Amin, Bapak Saudara. Ketika kita semakin percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita, semakin dibuat kita takjub. Oh, Tuhan bisa mencukupkan saya. Tuhan bisa memelihara saya. Bukan berarti ya nggak kerja terus kita minta pemeliharaan Tuhan, itu juga konyol, Bapak Saudara ya. Tetapi tentunya berdoa dan bekerja. Belajar berdoa, bekerja, Bapak Saudara. Dan Tuhan memelihara kita. Semakin kita mempercayai Tuhan, ya, penuh berserah dengan Dia, semakin Dia membuat kita takjub. Buktikan sendiri, Bapak Saudara, kalau tidak percaya. Datang sama Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dia akan menunjukkan kasih-Nya buat Bapak Saudara dalam apapun yang kita alami. Ya, semakin Anda mempercayai Dia, semakin Dia membuat Anda takjub. Jadi jika situasi ini terjadi dalam hidup kita, permasalahan dan lain sebagainya, ya, apakah pemberian kita dimotivasi oleh hasrat yang kuat untuk melihat kemajuan pekerjaan Tuhan? Sehingga ingat, Bapak Saudara, pemberian jemaat Filipi di sini merupakan salah satu bentuk partisipasi mereka, keikutsertaan mereka dalam kemajuan pekerjaan Tuhan. Jadi janji Allah di pasal 4 ayat yang ke-19 tidak berlaku bagi mereka yang memberikan persembahan dengan motivasi yang salah. Jadi kita memberi dengan penuh kerelaan, dengan penuh percaya bahwa pemeliharaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Kita sebenarnya sudah atau sedang dipenuhi kebutuhan, sudah dan telah dipenuhi kebutuhan kita, yaitu kebutuhan terhadap kekayaan rohani. Sayangnya hal ini seringkali disepelekan oleh beberapa orang. Ya. Kekayaan rohani ini seringkali disepelekan. Pikirannya terlalu tertuju pada perkara-perkara duniawi sehingga tidak bisa melihat keindahan kekayaan rohani di dalam Kristus, Saudara. Sebentar lagi kita akan nikmati tubuh dan darah ketika kita mau menyelami kedahsyatan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadangkala meskipun tiap bulan kayak saya masih bisa meneteskan air mata. Siapa saya di hadapan Tuhan? Kok bisa-bisanya saya diselamatkan? Ya, penuh dengan dosa. Ketika kita melihat flashback mungkin ya, nggak usah jauh-jauh beberapa tahun yang lalu, mungkin hari ini kita sudah bersalah pada Tuhan dari niat hati kita, pikiran kita, Saudara. Tetapi Dia masih mau mengampuni saudara dan saya. Adalah satu kasih yang terbesar dalam kehidupan kita, Saudara. Kekayaan rohani, bahkan dalam penderitaan kita sekalipun kita bisa merasakan bahwa Allah turut menyertai kita karena Dia Allah yang Immanuel, Saudara. Ini yang tidak dimiliki orang di luar Kristen, ya.
hanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan hanya percaya berkat itu sesuatu yang enak. Berkat adalah sesuatu yang memuaskan daging, Mbak Saudara. Bahkan harta sorgawi mereka dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Sorganya seks ada, Bapak Saudara. Tetapi kita, ya orang-orang yang percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa kebahagiaan kita bukan dilandasi oleh perkara-perkara duniawi, tetapi tembus sampai kekekalan. Berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ya, seperti itu Bapak Saudara. Dan yang terakhir Bapak Saudara, poin yang terakhir, yaitu memuliakan Allah. Ya, pemberian yang terbaik adalah pemberian yang memuliakan Allah. Di ayat yang ke-20 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudara. Ayat 20 ini menyiratkan bahwa suasana hati Paulus yang tersentuh secara emosional. Ketika poin yang kedua tadi Bapak Saudara, jemaat Filipi ya memberikan yang terbaik. Lalu Paulus meyakini pemeliharaan Tuhan dan disampaikan kepada jemaat di Filipi. Dia langsung otomatis setelah itu di ayat 20 dia langsung secara emosional ya merasakan kebaikan Tuhan. Langsung dia memuliakan Tuhan. Dia memuji Tuhan dengan mulutnya. Ya dia katakan ya, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Perasaan emosional Paulus karena Paulus sudah diberkati, Paulus sudah dipelihara, dan dia juga yakin jemaat Filipi akan diberkati Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan. Ya, jadi pentingnya kemuliaan Allah di sini. Memuliakan Allah adalah hal yang penting dan tidak boleh disepelekan, Saudara. Jika kita benar-benar mengakui keutamaan kemuliaan Allah dalam hidup kita, kita akan pasti rela melakukan apa saja bagi kemuliaan Allah. Dalam pelayanan contohnya, ya kadangkala pelayan-pelayan mengalami korban perasaan. Jemaat ada yang ngomongnya kalau kritik agak tajam, nusuk gitu ya. Gak cuma nusuk di sini sampai tembus sampai ke belakang gitu ya. Korban perasaan karena pelayan-pelayan harus paham bahwa ketika kita tahu kemuliaan Tuhan adalah di atas segala-galanya. Kita tahu perasaan kita bisa kita kesampingkan. Yang penting Tuhan dimuliakan. Ya, nggak cuma perasaan, mungkin kadang tenaga kita berjeri lelah untuk Tuhan. Ya, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan karena kita tahu jeri lelah kita hanya sementara, tetapi kemuliaan Tuhan akan mengikuti kita tembus sampai kekekalan, Bapak Saudara. Ya. Seperti itu. Sehingga kita berani melakukan apa saja yang membawa kemuliaan bagi Allah. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus kita bayar. Harga yang terbesar sudah dikerjakan oleh Allah untuk kita. Ya, tidak ada alasan ya untuk kita tidak berserah sama Dia. Tidak memberikan yang terbaik untuk dia. Karena apa? Dia sudah memberikan yang terbaik untuk setiap saya dan saudara. Ya, ketika kita rela menyerahkan sesuatu yang kita punya demi kepentingan Allah. Saya tidak katakan hanya di gereja, mungkin di keluarga saudara. Ya, mungkin di pekerjaan saudara dalam pelayanan kepada Tuhan. Mungkin di pertemanan Bapak Ibu Saudara rela untuk memberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kemuliaan Allah dimuliakan Bapak Saudara. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagi kemuliaan Allah. Ya, bahkan korban Bapak Ibu Saudara untuk sound system dan lain sebagainya. Bahkan sebentar lagi untuk Natal Bapak Saudara. Itu sudah menjadi berkat buat orang lain, menjadi teladan buat orang lain untuk bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Saudara. Ya, sehingga kita sama-sama belajar bahwa pemberian yang terbaik adalah pemberian yang memuliakan Allah. Dan kita lihat next slide. Anda dapat meraih jauh lebih banyak saat 1 jam bersama Tuhan daripada seumur hidup
tanpa Dia. Ini kemuliaan Allah. Bapak Saudara, ada syair yang mengatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu berharganya kemuliaan Allah, dan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Bayangkan 1 jam kita akan memperoleh jauh lebih banyak daripada seumur hidup tanpa Dia. Ini kemuliaan Tuhan. Dan ada satu teolog yang terkenal juga katakan, next slide. Ya, John Piper mengatakan, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Ketika kita puas bahwa kita memiliki Allah, kita bersyukur kita memiliki damai sejahtera itu, kemuliaan Allah paling dinyatakan di dalam kita, Saudara. Maksudnya apa? Ketika orang di luar sana melihat kita paling dipuaskan di dalam Allah, dia bisa ikut memuliakan Allah karena Allah dimuliakan di dalam hidup kita, Saudara. Sudahkah kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan? Ya. Mungkin dalam keluarga kita sudah bangun, sudahkah atau belum kita bangun mesbah keluarga? Sudah mendidik anak dalam firman Tuhan atau belum? Atau jangan-jangan orang tuanya sendiri belum belajar firman Tuhan setiap hari, punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan berdoa, Saudara. Ya, sudahkah kita memberi orang-orang yang membutuhkan di luar sana? Karena Yesus juga meneladani ya orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Ya, gereja sudah bergerak untuk sosial juga, Saudara. Kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi, Saudara. Kiranya Tuhan dimuliakan lewat setiap pemberian kita. Dan kita tahu pemberian kita tidak jauh lebih besar dari apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita akan memberi dengan motivasi yang benar, sehingga apa yang kita beri tidak menjadi sia-sia, tetapi apa yang kita beri menjadi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, saya panggil pemain musik maju ke depan. Sebentar lagi kita akan terima tubuh dan darah Tuhan sebagai peringatan akan pertumbuhan Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kiranya firman Tuhan menjadi berkat, dan kesimpulannya Bapak Saudara, ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, beri yang harum, yang berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, kita belajar Bapak Saudara, supaya kita ketika memberi, kita meyakini bahwa pemeliharaan Allah ada, nyata dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, pemberian kita memuliakan Allah, sehingga kita memberi dengan bijaksana. Ya, bukan berarti juga mengeluarkan seluruh, kita terus nggak makan, itu nggak bijaksana juga, Bapak Saudara. Yang saya maksud adalah motivasi, bukan jumlah, tetapi motivasi kita dengan penuh kerelaan, bukan karena keterpaksaan. Satu ketika tadi, ini sedikit cerita sebelum saya tutup, Bapak Saudara. Ya, ada satu pemudi tanya kepada saya, ini di gereja ini kok ketika melayani Tuhan, sampai tanda tangan. Ya, pelayanannya sungguh-sungguh, doa. Karena di tanda tangannya itu harus berdoa, Bapak Saudara. Ketika melayani Tuhan. Terus cerita dan main. Saya ceritakan, saya juga kepingin sebenarnya. Ya, jemaat di sini sungguh-sungguh dalam doa. Ya, ada doa Jumat dan lain sebagainya. Tetapi saya nggak mau segala macam hal tentang rohani-rohani itu dipaksakan. Saya maunya rindu dari kerinduan pribadi lepas pribadi, karena rasa syukur pada berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Bukan karena dipaksa pendeta, bukan karena tanda tangan hitam di atas putih, bukan karena dilihat orang dan lain sebagainya, tapi benar-benar sungguh dari dalam hati melayani Tuhan dan memuliakan Dia.